Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Aceng Lutfi. Di cerita horor malam Jumat kali ini, saya akan menceritakan salah satu cerita horor kisah nyata yang dialami oleh Ibu Arumi dan juga Pak Bagas, yang dimana mereka ini baru membeli rumah. Tapi gimana jadinya kalau rumah mereka yang baru mereka beli ini ternyata banyak makhluk halus yang mengganggu mereka. Sebelum kalian nonton cerita lengkapnya, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian tahu bila mana saya mengupload video terbaru. Baik, agar tidak membuang-buang waktu, ini dia ceritanya. Belum lama ini, Ibu Arumi dan juga Pak Bagas membeli sebuah rumah, dan mereka membeli rumah tersebut cukup murah. Padahal rumahnya cukup luas dan juga letaknya sangat strategis. Suami istri ini adalah orang kedua yang menempati rumah tersebut sebelum pemiliknya yang pertama. Tinggallah mereka di rumah tersebut. Pada suatu hari, si Ibu Arumi ini sedang mencari sebuah buku di teras depan rumahnya. Saat itu kira-kira jam 8 malam. Karena rumahnya berhadapan langsung dengan salah satu sisi jalan dari pertigaan depan rumahnya. Setiap ada kendaraan yang lewat, pasti cahaya kendaraan tersebut menyorot ke depan rumahnya langsung. Pada saat itu, si Ibu Arumi ini membelakangi cahaya rumahnya dan ia melihat bayangan yang sangat besar di belakangnya. Dengan gambaran bayangan tersebut seperti kuku yang sangat panjang dan juga perawakan yang sangat tinggi dan juga besar. Dengan hal tersebut, si Ibu Arumi ini langsung kaget dan juga terkejut karena melihat bayangan yang hitam, kuku panjang, dan juga tubuhnya yang sangat tinggi dan juga besar. Nah, setelah itu sontak si Ibu Arumi ini langsung melihat ke pojokan rumahnya. Tetapi pas dia lihat, ternyata di pojokan rumahnya itu tidak ada siapa-siapa sama sekali. Kemudian si Ibu Arumi ini langsung berteriak sekencang-kencangnya. Nah, dari situlah si suaminya mendengar teriakan sang istrinya. Kemudian si sang suami ini bergegas untuk melihat si Ibu Arumi ini, takutnya kenapa-napa. Dan dia pun langsung sontak bertanya, "Kamu kenapa sih kok malam-malam gini teriak?" Kemudian si Ibu Arumi ini menjawab, "Tadi ada bayangan besar di sana." Arumi sambil menunjuk ke tempat yang ia tadi lihat. Nah, kemudian si Bagas ini, suaminya si Ibu Arumi ini, langsung melihat ke tempat yang si Ibu Arumi ini tunjuk. Tapi ternyata pas dia lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian si Bagas ini langsung bercerita kepada si Ibu Arumi ini, "Udahlah, itu cuma halusinasi kamu saja," kata si Bagas. Tapi si Ibu Arumi ini masih merasa penasaran dan dia juga sangatlah yakin bahwa yang dia lihat itu nyata, bukanlah hanya halusinasi, karena dia sangat sadar bahwa bayangan itu sangatlah ada. Kemudian si Bagas ini mengajak si Ibu Arumi ini untuk pergi ke kamar dan melupakan buku yang sedang si Ibu Arumi cari. Kemudian keesokan harinya si Ibu Arumi ini mengalami lagi kejadian hal-hal yang aneh. Ketika dia lagi menyapu di kamarnya, di dalam kamarnya, tiba-tiba ada yang menepuk bokong pantatnya si Ibu Arumi ini. Sontak si Ibu Arumi ini langsung kaget dan langsung keluar rumah karena dia ketakutan. Padahal si Ibu Arumi ini sangatlah sadar bahwa di rumah itu tidak ada siapa-siapa lagi selain dirinya. Kemudian setelah itu tidak lama datanglah suaminya si Bagas. Nah, si Ibu Arumi ini sontak otomatis menceritakan kembali apa yang dia alami barusan. Tetapi si Bagas ini masih belum percaya nih dengan hal tersebut. Bahkan dia juga mengatakan bahwa ini hanyalah halusinasi istrinya saja. Nah, kemudian si Ibu Arumi ini mengalami lagi kejadian yang aneh yang membuat dia menjadi tidak betah di rumah tersebut.
yaitu ketika mereka berdua, ketika si Ibu Arumi ini dan suaminya si Bagas ini sedang melakukan kewajiban sebagai suami dan juga istri. Ketika mereka melakukan kewajiban tersebut, ada yang memegang payudaranya si Ibu Arumi ini. Nah, otomatis si Ibu Arumi ini langsung terkejut dan terbangun dari ranjangnya. Pada akhirnya si Bagas ini memutuskan untuk tidur di luar karena kesal dengan apa yang tadi mereka alami. Si Ibu Arumi ini tetap di kamar dengan rasa ketakutan dan juga cemas. Kemudian kejadian selanjutnya dialami oleh si sang suami ini, yaitu si Bagas, yang dimana ketika dia lagi libur kerja sedang membaca koran di ruangan depan sambil meminum kopi. Nah, setelah tidak lama tiba-tiba kopinya itu jatuh ke lantai, padahal tidak ada angin dan dia juga tidak menyentuhnya sama sekali. Dengan hal tersebut, sontak si Arumi yang sedang di dapur langsung menghampiri suaminya karena takutnya ada apa-apa. Kemudian si Ibu Arumi ini bertanya, "Ada apa, Yang?" Kemudian si Bagasnya menjawab, "Tidak apa-apa. Ini cuman gelas jatuh, mungkin ada angin," sambil wajah Bagas terbengong-bengong. Kemudian si Ibu Arumi ini berkata kepada si Bagas nih, "Tuh kan, kamu merasakan juga bahwa di rumah ini ada yang tidak beres, ada hal-hal yang aneh." Kemudian keesokan harinya ketika mereka berdua sedang menonton TV, tiba-tiba dari ruangan belakang ada suara laki-laki yang sangat besar sekali. Sontak mereka berdua langsung kaget dan mencari sumber suara tersebut. Tetapi ketika mereka cari sumber suara tersebut, ternyata tidak ada siapapun di rumahnya. Nah, dari situlah si Bagas ini mulai percaya bahwa rumahnya itu ada yang aneh, bahwa di rumahnya itu sudah tidak beres lagi. Mereka pun mulai merasakan hal-hal yang aneh di rumah tersebut, sampai-sampai kejadian terakhir yang sangat menyeramkan membuat mereka berdua untuk memutuskan pindah rumah lagi. Ketika jam 6 sore, kira-kira setelah maghrib, si Ibu Arumi ini sedang mandi nih. Nah, tiba-tiba di depan ada yang mengetuk pintu dan memanggil nama Arumi. Si Ibu Arumi ini sontak langsung ke depan untuk membuka pintu. Ternyata itu adalah suaminya. Dan kemudian si Ibu Arumi ini terheran-heran karena dia tidak mendengar suara mobil. Dan dia pun menanyakan kepada si suaminya ini, "Yang, kemana mobilnya, kok tidak ada?" Kemudian si suaminya ini menjawab, "Mobilnya kebetulan sedang mogok." Nah, mereka berdua langsung masuk ke dalam. Si Ibu Arumi ini melanjutkan untuk mandi karena tadi belum beres. Tetapi tiba-tiba si suaminya ini memeluk dari belakang dan sontak mereka langsung ke kamar untuk melakukan kewajiban lagi. Tetapi ketika mereka mau melakukan kewajiban tersebut, di depan rumah si Ibu Arumi ini mendengar suara mobil dan juga klakson. Kemudian sontak si Ibu Arumi ini langsung ke depan untuk melihatnya. Dan ternyata yang dia lihat adalah suaminya. Dan dia pun langsung terheran-heran, aneh karena suaminya ada dua. Umi ini langsung bertanya kepada suaminya yang baru datang, "Loh, yang tadi itu siapa? Kan tadi kamu sudah datang." Kemudian si suaminya ini menjawab, "Aku baru sekarang datang." Setelah itu si Bagas ini langsung memeriksa ke dalam, takutnya ada apa-apa. Tapi ternyata pas mereka masuk ke dalam, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian setelah itu si Bagas ini memutuskan untuk memanggil bapaknya lewat telepon dan memanggil Ustadz. Nah, setelah ditelusuri, setelah didatangkan Ustadz ke rumahnya tersebut, ternyata di rumahnya itu ada sesosok genderuwo yang menyukai kepada istrinya. Setelah mereka tahu hal tersebut, otomatis mereka langsung memutuskan untuk pindah rumah kembali dan menjual kembali rumah yang baru mereka beli. Dan pada akhirnya setelah mereka pindah rumah, mereka pun hidup bahagia dan juga tentram.
Nah sahabat, itulah dia cerita horor malam Jumat kali ini. Bagi kalian yang mempunyai cerita horor kisah nyata, kalian bisa cerita langsung di kolom komentar atau bisa langsung DM ke IG saya, yaitu den_lutfi. Saya Aceng Lutfi pamit undur diri. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.